Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jumat Minggu tanggal 2 Agustus 2020 dalam rangka memperingati Hari Pemuda GKE adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Poin pertama, ibadah Minggu di Gereja Immanuel, Gereja Sinta Asih, Gereja Nugrah Rapen, Gereja Bukit Moria, Gereja Efrata Parangkampeng untuk sementara waktu ditunda atau ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. Poin kedua, ibadah Minggu di gereja tersebut dialihkan pelaksanaannya ke rumah masing-masing secara mandiri atau dilaksanakan dalam keluarga masing-masing dengan disediakan liturgi ibadah, renungan dan amplop persembahan yang akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Poin ketiga, ibadah Minggu bisa diikuti melalui YouTube GKE Jemaat Muara Teweh dan rekaman video yang dibagikan melalui WA Group. Begitu pula ibadah keluarga atau kategorial ditiadakan untuk sementara waktu kecuali untuk ibadah duka cita. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan. Bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE Muara Teweh dengan nomor rekening 500 0202 01 2764 BPD Kalteng. 2. Berita ulang tahun. Berita ulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Agustus 2020. Ulang tahun kelahiran berjumlah 36 orang. Ulang tahun perkawinan berjumlah 6 pasang. 3. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. Amplop kolekte dan liturgi ibadah Minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. 4. Ibadah hari ini dalam memperingati Hari Pemuda GKE tanggal 2 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Prututman STH dan Pemuda Majelis Jemaat GKE Muara Teweh. Demikian berita Jemaat, selamat memperingati Hari Pemuda GKE tanggal 2 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bersukarialah, hai pemuda, dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan mata-matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah 11 ayatnya ke-9. Allah menghendaki umatnya bersuka cita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan khususnya bagi kita terutama kepada generasi muda untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah sehingga menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKE ini bersatu hati untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKE. Kaulah harapan masa depan
Fotum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami sesungguhnya, kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah kami Bapa, dalam keadaan kami apa adanya, kami mengaku bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kami berdosa, kami mengaku, kami membutuhkan kasih Tuhan. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercela, olehnya ku sembuh. Dengarlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan,
Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai yang ke-5 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Sedemikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, bait yang pertama dan yang kelima, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya.
sungguh bahagia. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-11. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Baiklah kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di sorga, kami bersyukur pada saat ini beroleh kesempatan menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-11. Dengan judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan dari 1 Petrus pasalnya yang kelima ini berbicara tentang seseorang yang diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita diajarkan harus merendahkan hati? Karena situasi yang dihadapi orang percaya dari dulu sampai sekarang ini, kita selalu berhadapan dengan berbagai macam peristiwa yang membuat kita tidak tahan mendengarnya. Salah satu peristiwa yang sering kita dengar saat ini yaitu ceramah-ceramah orang yang berpindah keyakinan, yang begitu menyakitkan hati kita kalau mendengarnya. Penghinaan, bahkan banyak sekali kalau diistilahkan penodaan agama. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa berbuat untuk melakukan mengcounter itu dengan cara emosi. Tapi kita harus melawan setiap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyakitkan perasaan kita, hati kita, bahkan keyakinan kita, dengan cara yang lebih santun. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan Saudara? Yaitu dengan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang diajarkan melalui 1 Petrus pasal 5 ini. Bahwa seseorang yang mampu merendahkan hati, maka dia akan dikasihani. Arti kata dikasihani di sini sama artinya dengan diberi kasih karunia oleh Allah. Bapak Ibu dan Saudara, ini dapat kita lihat jika kita menghadapi suatu peristiwa dengan cara emosi, dengan cara marah, maka kita tidak mampu menguasai diri. Pasti yang keluar baik tindakan kita, kata-kata kita
tidak lagi terkontrol, tapi hanya emosi, maka akan terjadi sesuatu yang bisa merugikan buat kita. Tetapi kalau kita dengan rendah hati, ingat, rendah hati bukan rendah diri. Itu sangat berbeda. Kalau rendah diri orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, minder. Tapi kalau rendah hati orang yang benar-benar mampu menguasai diri. Dengan kerendahan hatinya dia akan mampu mengendalikan emosinya. Maka dia akan mampu melawan setiap situasi ini dengan cara yang baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang sama juga dihadapi dan diajak kepada kaum muda. Kebetulan dalam minggu ini kita merayakan Hari Pemuda GKE. Betapa seringnya anak muda ini selalu menunjukkan darah mudanya. Dia ingin menunjukkan kehebatannya. Dan dia sangat mudah terpancing untuk menunjukkan sikap bahwa dia hebat. Nah, ini yang diingatkan oleh Petrus ini. Agar anak muda tidak congkak atau sombong dengan kehebatan yang mereka alami, yang mereka rasakan. Tapi justru mereka harus menunjukkan rendah hati, terlebih terhadap orang yang lebih tua. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan anak muda tidak mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, kemudaannya, ingin menunjukkan itu kepada orang bahwa dia lebih kuat, ini dia mampu menguasai diri sebagai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati maka menjadi seorang pemuda yang tangguh menghadap segala situasi. Bukankah banyak terjadi saat ini ajakan-ajakan untuk anak muda melakukan sesuatu yang menyenangkan kehidupan mereka. Entah itu minuman keras, obat-obatan terlarang, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang merugikan diri mereka sendiri. Bahkan kalau itu mereka lakukan hanya untuk menunjukkan bahwa mereka anak muda yang hebat, anak muda gaul. Tapi mereka pada akhirnya kehilangan kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Bukankah yang dirugikan adalah diri mereka? Karena itu, saudara-saudaraku, khususnya anak muda gereja, baiklah kita bersama-sama untuk bangun melakukan, bahkan mengembangkan talenta yang Allah berikan kepada kita. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih kuat, mari kita manfaatkan talenta yang ada pada anak muda yang sanggup melakukan berbagai macam kegiatan yang luar biasa untuk membangun gereja, memberitakan Injil, membangun bangsa dan negara ini dengan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal firman Tuhan ini berpesan kepada kita saat ini. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Nasihat ini mengingatkan bahwa jangan karena usia kita masih muda, masih produktif dan kuat secara fisik, meremehkan orang lain. Jadi kita harus belajar untuk mampu merendahkan diri kita di hadapan sesama. Yang kedua, marilah kita semua selaku orang pilihan Allah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk melihat setiap peristiwa yang terjadi, yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi, yang mungkin menghina kita, menghina keyakinan kita. Janganlah kita lawan itu dengan emosi. Tapi baiklah kita melihat itu adalah bagian dari ujian iman kita. Apakah kita mampu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mampu mengendalikan emosi kita sehingga kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus? Dan yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini adalah, bangunlah kaum muda-mudi, kembangkanlah talenta yang ada padamu untuk mewartakan Injil Kristus, untuk membangun persekutuan, untuk memberitakan firman Allah.
bahkan untuk melayani sesama dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, kita berdoa menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini menguatkan kami, agar kami belajar merendahkan hati kami di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Engkau Tuhan, agar kami beroleh kasih karunia daripada-Mu. Ajar kami untuk mampu mengendalikan hidup kami, perasaan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, tutur kata kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami ada di sorga, pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa buat pemuda-pemudi gereja-Mu yang pada hari ini kami rayakan ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah memilih anak-anak kami ini menjadi pengikut-Mu. Karena itu pakailah mereka untuk mampu menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh mengembangkan talenta yang ada pada mereka untuk menyatakan kasih karunia dengan melayani Engkau ya Tuhan. Bagi anak muda kami yang saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan yang tepat buat mereka, berilah bagi mereka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka ya Bapa. Bagi mereka yang saat ini sedang menuntut ilmu, biarlah juga Engkau memberkati agar mereka mampu menyelesaikan pendidikan mereka dan meraih cita-cita mereka dengan baik. Bagi mereka yang saat ini sedang menanti pasangan hidup, berilah pasangan hidup yang sepadan buat mereka. Bapa kami ada di sorga, kami serahkan sekali lagi pergumulan-pergumulan mereka agar Engkau menolong mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh warga jemaat kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi biarlah Tuhan menolong mereka, melawat mereka, agar Tuhan memulihkan kesehatan mereka, bahkan menyembuhkan mereka melalui tangan para medis ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biar Tuhan terus hiburkan dan kuatkan mereka senantiasa ya Bapa. Bapa kami ada di sorga, kami juga berdoa pada saat ini buat saudara-saudara kami yang duda janda, anak yatim piatu. Biar juga Engkau memberkati mereka, agar mereka terus dikuatkan untuk mampu menjalani hidup mereka, tetap mendapat penyertaan bahkan pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Bapa kami ada di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, baik mereka ulang tahun perkawinan maupun kelahiran ya Tuhan. Ajar mereka untuk mampu bersyukur dalam setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa kami ada di sorga, kami juga berdoa buat orang-orang yang Kau pakai baik di pemerintahan kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah Engkau berkati terlebih anak-anak Tuhan, agar melalui mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudara-saudara kami ambil bagian dalam tugas pelayanan, apapun itu jabatan mereka Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya, supaya benih firman yang mereka sampaikan tidak pernah sia-sia melalui tingkah laku, tutur kata dan perbuatan mereka. Dan itu boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam setiap hati orang yang menerima pelayanan dari mereka ya Bapa. Bapa kami ada di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau terus memberkati dalam segala situasi, terlebih di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah perkembangan virus corona ini ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kami terhindar dari serangan virus ini ya Bapa. Kuatkan kami, kuatkan imunitas kami Tuhan. Terlebih ingatkan kami terus untuk menjaga diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa kami ada di sorga, kehendak mulainya jadi bukan kehendak kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur.
sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Doa persembahan. Tuhan, apa yang ada pada kami semuanya berasal dari-Mu. Kini kami mau mempersembahkan yang kami relakan. Biarlah Engkau berkati agar dapat menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi NKB 209 dari bait yang pertama dan seterusnya. Simaklah hai pemuda. Simaklah hai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lusuh, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu. Apapun kita buat, Yesus teladan benar. Dalam kebaikan kasih pun, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengutusan dan berkat. Pengutusan. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat Hari Pemuda GKE tahun 2020. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.